Halo, selamat pagi teman Eksis. Hari ini kita akan mulai episode perdana dari Eksis Menjawab dengan judul Kenapa sih harus KPR? Nah, hari ini episodenya akan dibawakan oleh saya, Krisna. Dan juga saya sudah kedatangan nih satu tamu spesial. Nah, boleh Mas sedikit penjelasan perkenalan diri Mas? Baik, terima kasih Mas Krisna. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Untuk di dunia properti ini saya sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya Mas ya? Iya. Berarti saya boleh tebak nih, kira-kira Mas nih pasti kliennya udah banyak lah, berpuluh-puluh ratus gitu Mas ya? Iya. Nah, kalau dari Mas sendiri nih, Mas kan udah bekerja sama 2 tahun Mas di dunia properti ya? Iya. Nah, kalau dari klien-klien Mas sendiri ini kebanyakan yang mana nih Mas? Bayarnya untuk rumah kah? Atau untuk gudang? Atau sewa gitu Mas? Kalau selama 2 tahun ini rata-rata ya, kalau dilihat dari bayarnya itu kaum milenial Mas Krisna. Milenial ya? Jadi lebih banyak untuk beli properti rumah dibanding dengan apartemen, gedung atau gudang gitu. Jadi lebih ke perumahan sih. Wah, berarti termasuk kita juga Mas berarti ya? Kan Iya, juga kaum milenial kan? Nah, kebetulan nih Mas, saya dan teman-teman saya kan udah mau masuk umur udah mau masuk umur 25, 26 gitu ya. Udah mulai ada pikiran nih Mas banyak, wah kayaknya ini udah mesti beli rumah nih. Cuma kendalanya sih, kebanyakan kendala kami pusatnya nih Mas, ini tuh kendalanya tuh di uang Mas. Oh, biaya untuk biaya. Biayanya kayak udah nyari rumah nih, kayak misalkan di daerah BSD atau di daerah Bekasi atau di daerah Bogor tuh ya kisarannya ya udah di atas 600 juta dan 700 juta. Dan juga kalau dari uang kami sendiri nih, kayaknya uang kami nggak cukup nih untuk cover nih. Nah, kalau dari Mas sendiri, kira-kira Mas ada sedikit ini nggak Mas, kayak bisa nggak sih sebenarnya kami punya rumah gitu Mas? Oh, bisa banget itu Mas, karena kalau dilihat dari klien-klien saya juga kan kalau milenial juga gitu kan, kendalanya atau kekhawatiran juga sama nih sama yang Mas Krisna bilang tadi barusan. Biasanya sih saya saranin nih Mas untuk memakai KPR gitu. Wah, ini juga tuh papa saya, om saya, orang-orang yang saya tanya gitu kan, gimana sih dulu om tante gitu, dulu bisa punya rumah, mereka juga nyaranin, wah saya sih dulu pakai KPR, pakai KPR aja gitu. Nah, dan juga Mas Farhan juga nyaranin yang sama ya, Iya, pakai KPR aja. Nah, Mas bisa nggak Mas kasih penjelasan singkat nih Mas, kira-kira KPR itu apa dan juga kegunaannya apa gitu Mas? KPR. Nah, ini kita harus tahu dulu nih singkatan dari KPR itu apa. KPR itu kredit pemilikan rumah. KPR, kredit pemilikan rumah. Nah, jadi KPR ini merupakan skema pembayaran dari perbankan yang bertujuan untuk mempermudah pembayaran per bulannya. Nah, sesuai dengan suku bunga tertentu dan periodenya. Oh, gitu. Periode dan suku bunga tertentu ya Mas? Iya, benar Mas Krisna. Kalau periodenya sendiri biasanya berapa lama tuh Mas? Kalau periodenya itu rata-rata sih 10 sampai 20 tahun ya. Tapi ada juga nih yang sampai 25 tahun gitu Mas Krisna. Sama juga ya. Kalau suku bunganya Mas? Kalau ditanya soal suku bunga ya, itu sih kisaran 6 sampai 8% per tahun ya Mas Krisna. Gitu ya. Nah kan tadi kalau misalkan dari penjelasan Mas ini kan sedikit ini Mas ya, masih sedikit definisi nih Mas. Kalau misalkan saya tanya nih ke Mas, kira-kira kelebihannya dari KPR ini apa Mas? Biar saya bisa lebih jelas nih kayak, oh KPR tuh memang skema perbankan gini-gini dan juga memang bagus atau kurang bagusnya gitu Mas. KPR kita ambil simulasinya aja ya. Contoh nih, Mas Krisna beli rumah nih seharga 500 juta gitu kan. Kalau misalkan Mas Krisna beli dengan hard cash atau cash bertahap, itu kan berat banget Mas Krisna ya, benar ya? Nah, sedangkan kalau misalkan KPR ini kita menggunakan KPR dengan DP-nya taruhlah 5-10%, itu kita udah bisa punya rumah Mas Krisna. Jadi ini KPR ini benar-benar mempermudahkan banget gitu. Kalau 5-10% berarti dari 500 juta 50 juta doang tuh berarti tuh udah bisa punya rumah berarti ya? Iya benar. Menarik juga tuh Mas. Nah, tapi biar berimbang nih Mas, kan kelebihannya udah Mas kasih tahu nih. Nah, kekurangannya apa nih Mas dari KPR Mas? Kekurangan KPR itu sih dari suku bunganya Mas, dari suku bunga dan periode yang bisa saya bilang cukup lama lah ya. Karena taruhlah Mas Krisna beli rumah di umur 30 tahun.
ambil KPR dengan periode 20 tahun. Otomatis kan kita Mas Krisna baru lunas di umur 50 tahun gitu kan. Oh iya benar ya, jauh-jauh. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir nih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau ngambil KPR itu bisa nih memotong periode cicilan. Nah, caranya gimana? Jadi teman-teman tinggal datang aja ke perbankannya. Nah, ada diskusi-diskusinya, ada syarat-syarat tertentu juga nih, cicilannya gimana. Nah, bisa nih teman-teman misalkan contoh mau motong itu sekitar 100 juta gitu, langsung bayar langsung itu bisa dengan persyaratan tertentu dari perbankannya. Oh gitu. Berarti sebenarnya meskipun periodenya lama bisa diperpendek ya Mas ya. Iya. Misalkan kita bisa langsung lunasin sebagian gitu. Nggak juga nih KPR nih. Iya. Nah berarti gimana nih teman-teman? Setelah mendengar penjelasan dari Mas Farhan, kira-kira udah sedikit kebayang belum nih? Wah ternyata kalau kita beli rumah bisa loh pakai KPR loh. Dan memudahkan juga ternyata nih. Nah buat teman-teman yang kemarin nanya gimana sih dan apa sih kelebihan kekurangan KPR, udah sedikit terjawab ya dari penjelasan Mas Farhan ya. Nah kalau begitu terima kasih Mas Farhan atas waktunya, juga penjelasannya, dan juga teman-teman sekalian bagi yang masih punya pertanyaan buat Eksis bisa nih langsung teman-teman taruh di comment section, atau kalau misalnya mau lebih gampang tinggal kunjungi aja ke Instagram kita di DM bawah sini. Nah kalau begitu kita sudahi saja episode pertama pada hari ini. Have a nice day teman-teman.